Sobat Aurika, bertemu kembali dengan saya Yokana Nugroho. Kali ini Aurika kedatangan tamu mama hebat yang akan berbagi cerita dan kisah suka dan duka waktu bersama-sama kita mengoptimalkan putra tercintanya. Nah, kali ini kita kehadiran Mama Kava. Selamat pagi Mama Kava. Pagi Pak Yo. Iya. Oke, Mama Kava boleh memperkenalkan diri. Nah, Silahkan. nama saya Neneng Hasanah, bunda dari Syahim Kava Ibadur Rahim. Kava saat ini usia 5 tahun. Kebetulan Kava adalah putra ketiga saya dari 3 bersaudara. Iya. Eh, itu aja ya Pak Yo. Kami tinggal di Surabaya. Alhamdulillah Agustus ini sudah 3 tahun. Oke. Ternyata selama kami tinggal di Surabaya, kami berjodoh untuk Kava mendapatkan bimbingan di Aurika. Oke, ya. Dan Alhamdulillah. kurang lebih 1,5 tahun ya? Kan 2 tahun? Lebih, kayaknya 2 tahun. Oh. Karena saya ingat saya waktu itu mulai Februari 2023. Enggak lebih sebelum deh. Kayaknya Februari, tapi Februari saya ingat 2022 itu Desember saya baru tanya-tanya doang sama Miss Mary. Iya. Akhirnya dapat rekomendasi itu Februari 2023 untuk dicoba dengan Bu Eli, komunikasi sama Kanela awal itu Bu Widya Aba. Itu sih yang pertama kali diarahkan sebelum kelas persiapan. Oke, nah Mama, kita akan ngobrol tentang Kava. Apa sih diagnosa yang diberikan dokter ke Kava sehingga akhirnya Kava harus mengikuti terapi itu gitu. Mungkin saya cerita latar belakang dulu ya. Kava itu besar 2019 itu di Makassar. Kita waktu itu kan interaksinya nggak lama COVID ya. Betul. Banyak lockdown. Okay. Saya waktu itu belum begitu ngeh kalau Kava ada masalah. Cuma memang saya udah kategori red flag-nya itu adalah Kava itu tidak bisa duduk di kursi anak-anak, sama tidak bisa ditaruhkan di mobil-mobilan plastik. Dia nggak mau. Kalau kursi lain mau. Sama ini, ketika ada anak-anak yang bermain di Makassar itu kebetulan anak-anak banyak. Betul. Dia selalu menghindar. Jadi ketika ada kerumunan anak-anak, padahal itu lingkungan depan rumah, dia selalu menghindar. Saya belum menganggap itu red flag yang parah. Tapi ketika saya pulang ke Jakarta masih COVID waktu itu 2021 awal, sempat konsul dengan psikolog di Jakarta, tapi memang karena kondisinya COVID hanya via video call asesmennya memang kurang tegak lurus ya. Kita taunya apa, dia hanya bilang oh ini hanya kurang stimulasi aja karena anaknya kurang bermain gitu kan. Waktu itu akhirnya sudah dilakukan pada saat itu home visit, ya terapi SI lah semacam itu. Karena kepindahan kita dari Makassar ke Surabaya itu memang ada sekitarlah beberapa bulan hektik, itu terputus terapi itu, saya nggak lanjutkan. Ketika di Surabaya sampai Agustus 2021 sampai Surabaya, saya tuh dapet, karena waktu itu saya juga masih belum ngeh kalau Kava itu samping, ada yang istimewa. Ketika berkumpul dengan ibu-ibu dan ada anak-anak yang lain, dari situlah ada kebetulan bunda yang teman saya yang memang anaknya autis, tapi memang setelahnya alhamdulillah ringan. Dia mengarahkan saya untuk konsul ke dokter tumbuh kembang anak. Oke. Dan akhirnya memang divoniskan ADD dan GDD, Global Development Delay. Dilakukanlah terapi di tempat rekomendasi dokter tersebut di sekitaran sini juga, Sidosermo. Ya namanya orang tua ya Pak Yo, kita kan juga pengen lihat yang komunikasi antara kita sama terapis itu pengen dapet bonding gitu, tidak hanya cuma satu arah aja gitu. Saya di situ setahun dapat informasi ini dari teman. Waktu itu diberitahu teman adalah memang ini sekolah inklusi, di dalamnya ada terapi juga, dan
Saya hanya dapat sebatas itu aja sih sebetulnya, nggak mikir-mikir yang lain. Saya pikir waktu itu sama ayahnya, ya udah sekalian sekolah, sekalian terapi gitu kan. Makanya itu Desember saya cari info, kalau nggak salah ke Payo dan Miss Mary deh, kayak Iya. kalau nggak salah saya kontaknya pertama kali itu akhirnya sekitar bulan Februari baru dimulai 2023 berarti ya, 2023 apa? Oh 2022 tuh. Saya kayaknya kayak sih 2022 ya kayaknya ya. Jadi Oh, berarti diagnosanya ADD sama GDD, GDD gitu iya. ya, global delay gitu ya. Heeh. Nah, kalau waktu itu sempat nggak sih dokter menjelaskan apa yang menyebabkan sampai kemudian Kava mengalami diagnosa itu? Ada nggak? Misalnya karena mungkin waktu mama mengandung atau eh, kena virus apa atau apa gitu? Enggak. Enggak, itu kan kita kan konsultasi kan juga kan setiap 3 bulan sekali ya untuk memperbarui perkembangan Kava. Dia hanya bilang ini sifatnya genetik. Oke. Kalau saya flashback ke belakang memang Hmm. ada kemiripan dengan kakak-kakaknya yang sebelumnya. Cuma waktu dulu kita nggak ngeh dan dulu mungkin eh apa ya? Kita tuh termasuk keluarga yang kumpul lengkap waktu itu. Jadi kakaknya itu mendapatkan interaksi dari kakek neneknya tuh dapat. Sementara Kava kan ketika udah saya kondisi COVID hanya kita dan kesibukan saya waktu itu juga nggak ada mbak dan kita tinggal waktu itu kan karena lockdown juga nggak ini. Jadi memang setahun ya selama COVID itu kan memang nggak ada interaksi dengan siapa-siapa dan Kavanya saya lihat juga nggak suka main kan. Jadi kita biarin aja waktu itu. Itu sih dia bilang kalau dokter bilang ADD ini memang tidak bisa disembuhkan akan dibawa terus sampai kapanpun tapi memang pencetusnya dan lain-lain memang harus kita redam dan kita tetap menterapi dia karena kan memang ya yang betul memang terapinya gitu sih Pak. Oke, iya. Nah, kalau dari diagnosa tersebut, kemudian sebelum di Aurika sudah pernah mengikuti terapi apa saja? Di sana itu nah itu sayangnya itu makanya akhirnya saya mundur nggak lanjut kurang lebih setahun di sana itu ya. eh kita nggak pernah masuk. Oke. Kita nggak pernah lihat pola terapinya seperti apa. Eh dia hanya bilang interaksinya diperbanyak dong mah, misalnya kayak gitu. Gerakan motoriknya ini gitu. Hanya itu aja sih. Tapi seingat saya hampir setengah ibaratnya 6 bulan itu banyak nangisnya sih. Dianya kan kadang ada progres di mana awal-awal aja ya. Ini banyakan tantrumnya waktu itu saya lihat. Nah saya pikir kayaknya memang nggak cocok. Cobalah di Aurika gitu. Oke, jadi akhirnya kemudian berpindah dari tempat terapi yang lama ke Aurika atas informasi dari Teman. teman. Iya, heeh, iya. Nah, setelah masuk di Aurika nih, apa saja terapi yang diikuti oleh Kava? Awal apa, kedua apa, terus sampai dengan apa sekarang? Iya, waktu itu kan keinginan saya itu kan biar Kava cepat-cepat berinteraksi, pengennya buru-buru sekolah. Pengennya buru-buru dimasukin kelas reguler. Tapi kan arahan dari Bu Sinta waktu itu kita lihat ya mah hasil asesmennya. Akhirnya kan waktu itu sebelum kelas persiapan awal saya ingat Abah Fibi dengan Bu Widya. Terus EVT dengan Bu Eli. Saya ingat dengan Bu Widya itu saya ikut masuk, Bu Eli otomatis masuk juga. Saya baru nyadar bagaimana kondisi Kava pada saat di terapi. Memang masih tantrum, masih semaunya, masih belum mau duduk manis. Alhamdulillah kayaknya sebulan kedua sudah mulai membaik. Waktu itu pengganti Bu Widya karena Bu Widya pindah ya Pak. Kak Nela, masih berlanjut seminggu 3 kali, Bu Eli seminggu 2 kali. Terus ada pembekalan Calistung sama Bu Lilis dan mulai kan kelas persiapan seminggu 3 kali. Dan udah mulai itu kan interaksinya sensori dia tuh udah mulai membaik ketika dia mau pakai seragam karena ketika masuk sekolah kaos kaki sepatu alhamdulillah tuh udah mulai terkondisikan bagaimana dia di sekolah. Memang kalau kelas kan kita nggak ngikut, tapi kan laporan dari guru-guru yang memang mendampingi Kava
melihat perubahan Kava ketika awal-awal masuk kelas, masuk, sampai dia akhirnya bisa mengikuti. Kalau kata guru-guru tuh, Kava seperti semua hal pengen dia bongkar nih. Semua pengen Dia lihat ini. dia pengen dia pegang semua, jadi masih aneh semua karena memang keinginan non tinggi ya mungkin Pak Yo, kayak gitu. Seperti itu sih, Jadi tadi ada pertama Abah Bibi, Vivi, terus seminggu 3 kali. terus ada komunikasi pakai metode FIT sama Bu Eli, terus kemudian Jalisto, persiapan dengan Bu Lilis seminggu 2 kali. terus kemudian ada kelas persiapan. baru terakhir sama saya ya. Iya. Ya, terakhir sama saya. Dan ternyata memang ketemu banyak lagi di situ, ada gangguan sensorinya ya. Iya betul, karena memang terakhir dokter Diah tuh dokter tumbuh kembangnya bilang yang penting terapi sensorinya jangan ini ya, jangan tinggalin, saya pikir gitu kan, makanya udah Pak Yo lagi deh gitu kan, karena pesannya dokter seperti itu gitu, itu sih Pak Yo. Iya. Nah, kalau ini kita flashback nih, apa yang dulu dan apa yang sekarang, Kava yang dulu dan Kava yang sekarang. Dulu kan rigid banget nih Kava, kalau misalnya lewat jalur yang berbeda saja dari rumah ke Aurika, itu dia sudah tantrum, gitu, marah-marah karena tidak lewat jalur biasanya. Kalau sekarang gimana, Pak? Alhamdulillah memang terus terang ingatan dia kan kuat. Jadi mau jalan manapun, kayak misalnya kita di luar kota pun dia udah tahu, masih di tol aja dia tahu kalau itu jalan mau pulang. Biasanya dia nggak mau pulang karena kenapa nggak jalan-jalan lagi gitu kan. Terus kedua interaksi sosial ketika dia di kerumunan, di keramaian, alhamdulillah sudah membaik. Dulu memang masih terapi awal-awal itu masih yang terapi yang sebelum di Aurika itu, saya ingat sekali saya bawa dia ke kayak tempat piknik di Malang itu kan luas ya. Itu saya ada foto-fotonya. Hanya saya bisa memfoto dia hanya kondisi lagi lari semua. Jadi kita kejar-kejaran terus posisinya. Sampai teman komen, Bun mirip kayak anak saya dulu kayak gini juga, dia bilang gitu. Jadi dia kayak menghindar kerumunan. Terus kayak pasar malam, dia kan takut kan kalau yang odong-odong yang matanya nyala-nyala. Ngamuk tuh sampai gemeteran dia. Setiap ada playground yang banyak permainan-permainan anak-anak tuh di mall-mall dia takut. Apalagi ada musiknya yang lampunya nyala-nyala gitu. Mungkin itu kesalahan saya waktu dia masih belum terapi usia setahun, kan dulu suka nonton ya dari C sampai N itulah. Mungkin dia akhirnya melihat loh kok ada realnya, selama ini lihat di layar kan, di screen. Mungkin saya berpikir kayak gitu kayaknya. Makanya akhirnya lumayan lama dia agak takut yang sifatnya badut, balon pun akhirnya dia masih takut gitu. Balon-balon yang bentuknya kartun-kartun itu dia agak takut. Kayaknya mungkin kayak ke bawah alam sadar dulu dia nggak screen time itu gitu. Dia melihat di visual tiba-tiba ada real di depan mata dia gitu. Tapi itu kan bentuk dia nyadar kalau itu bukan makhluk hidup kayaknya. Seperti itu. Ya itu bagian dari kesalahan dosa masa lalu saya sebagai orang tua. Seperti itu Pak. Iya. Alhamdulillahnya seperti itu sih. Udah mau berinteraksi di tempat umum, tidak terlalu ngamuk-ngamuk. Terus ini sama dulu tuh karena dia tidak bisa menyampaikan keinginan dia, ya agak tidurin kepala juga, ya sampai ngegigit juga. Terus ya karena dia tidak bisa menyampaikan, sepatah kata juga belum dia sampaikan gitu. Yang ada dia hanya nangis aja. Jadi memang bentuknya rewel setiap hari gitu. Maunya apa kita nggak ngerti gitu Pak. Alhamdulillah sekarang. Saya dulu waktu masuk banyak kosakatanya, udah banyak ngomongnya tapi tidak digunakan untuk komunikasi. Tanya jawab, iya, betul. Ya alhamdulillah terakhir sampai dengan saat ini udah jalan komunikasi. Alhamdulillah. Dulu kan masih sering juga niru-niru, kalau kita tanya apa dia mengulang. Iya, betul. Sudah mulai bagus untuk komunikasi. Nah, kalau menurut Mama nih, apa sih perbedaan terapi di
Aurika dan terapi di luar, baik secara sisi ini nih, hubungan komunikasi orang tua dan kesempatan orang tua untuk bisa mengikuti, terapi, putra-putrinya. Oke, eee, kenapa akhirnya saya fix waktu itu pindah yang dari pertama yang ke Aurika, dari awal kita buka gerbang ibaratnya ya, buka gerbang datang ke bangunan yang kita mau anak kita di terapi, say hey-nya aja udah beda. Ya. Saya tuh, sampai cerita ke beberapa teman dan kerabat gitu bilang, emang saya baru nyadar, oh ternyata kita juga sebagai orang tua tuh kurang ramah terhadap anak-anak gitu, tone kita juga kurang gitu. Kan kalau Pak Yo sama Bu Eli dan lain-lain kan sama Bu Mary juga, "Hai Kava, apa kabar hari ini?" Itu sampai merinding, itu belum tentu kita dapati di tempat klinik lain, maksudnya tempat terapi lain gitu. Jadi mem-friendly-kan anak-anak itu nggak dapet. Jadi mereka jadi nggak keep in touch, nggak bonding. Akhirnya mereka merasa nyaman. Akhirnya kan kesini-sini sama Pak Yu juga digelendotan, udah nyaman semua kan. Semua yang di sini udah kayak rumah kedua gitu. Itu yang saya nggak dapati dari tempat terapi lain. Kan itu kan ibaratnya untuk memasuki gerbang menuju anak-anak nyaman kan. Itu dulu ibaratnya ya dia mau nangis juga dia merasa ya udah ini kayak rumah gitu kan. Dia mikirnya kayak gitu kan. Itu yang saya bandingkan tempat lain nggak ada. Terus beberapa metode itu memang pendekatannya dengan mainannya itu anak-anak banget gitu. Mau menunggu hanya satu kata yang harus dia keluarkan, kita tuh nggak mendesak dia, nggak nge-push dia, dia harus kita tunggu gitu kalau saya waktu sama Bu Eli gitu ya, ataupun lagi di Abah Vibi, kita tunggu golnya dia mengikuti gitu, eee, dipancing golnya kan nanti kan dia dengan mainan kan, tapi kan juga mainan itu nanti ada unsur pertanyaan lagi kan, Ya. menyambung akhirnya kan jadi banyak, akhirnya nyambung kosakata yang akan dia dapat. Saya sih itu salah satunya, maksudnya yang, ciri khas yang, saya dapat di Aurika belum tentu di tempat lain. Dan yang pasti berbeda orang tua boleh masuk. Ya, Ya. betul. Karena kan, saya juga ngelihat ya, kan di Surabaya juga banyak ya, Pak Yo, ada yang katanya hanya lihat CCTV, ada yang ya yang sebelumnya kan saya nggak ngelihat sama sekali gitu. Karena di Nganga itu kan sebagai, edukasi juga untuk kita kan. Kita juga ngeh, hari ini kok agak turun, atau kok stuck di tempat. Kan kita juga ada beban moral juga sebagai orang tua nggak yang hanya membayar, hanya menitipkan gitu aja Iya. sih, seperti itu. Jadi kan memang kalau di Aurika kita di awal sudah ada kontrak ya. Iya, Orang tua harus ikut berperan aktif aktif dalam dalam mengembangkan putra-putrinya karena itu kan hmm, memang kita ngajari dan memperbolehkan orang tua untuk masuk di masuk. kelas-kelas sesi kita Iya, dengan tujuan agar orang tua bisa mengulang lagi di rumah dan betul harapannya bisa mempercepat optimalisasi anak kan gitu. betul, iya. Nah, pasti nih ada suka dukanya nih membersamai Kava saat terapi Daulika. Apa nih suka dukanya? Mmm, kalau di presentasinya sebenarnya banyak sukanya, Nah, suka. heeh. Eee, Alhamdulillah, ya kan, ya terus terang kan saya kan juga kan memang setelah, setahun lebih itu juga kan saya manggil juga home visit ke rumah, yang memang bukan dari institusi Aurika. Dari situ aja saya sudah bisa membandingkan gitu ya, input yang ke Kava. Eee, kita tuh sebetulnya ya sebagai orang tua kan harus jujur ke terapis yang di sini. Kava di rumah dapatnya apa, home visit-nya dengan siapa, terapinya apa, karena untuk berkesinambungan kan. Betul, betul. Karena kalau nggak kayak saya keep, mungkin saya karena nggak enak gitu kan, nanti Bu Eli juga kan atau, Pak Yo juga akhirnya nanti mikir gini, "Kok ada yang berubah ya? Ada apa ini? Iya. Ada penambahan apa ini? Atau ada yang salah apa ini?" Kan, terapis di sini juga kan nggak mau juga ujug-ujug disalahkan, eee, "Ini kok jadi begini?" Gitu, jadi regresi misalkan. Alhamdulillah saya selalu komunikasikan sama Bu Eli, "Kava di rumah begini begini begini," gitu. Yang saya bandingkan adalah Kava tidak mengeko kesini-sinian, kalau dengan apa yang materi yang diberikan Payo dan Bu Eli. Konteks mengekonya itu kadang malah alhamdulillah sesuai. Misalnya dia paling seneng banget Bu Eli ngomong, sobe, sobe. Dia tuh seneng ada B ala Jawanya itu.
tapi sesuai. Kava dia seneng ngomong sobek, tapi dia sambil merobek kertas gitu. Jadi tidak mengeko yang nggak jelas gitu. Yang saya lihat gitu, dan itu juga tidak konstan lama dia mengingat itu mau jadi akhirnya ngocek sobek enggak, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dapet gitu sesuai konteksnya, tidak membeo ya kayak orang radio di setel seperti itu sih Pak. Itu salah satunya yang saya lihat efek ke kavanya yang beda sama kan banyak banyak hal kan yang diajarkan di sini logika kayak dia mulai berani pelan-pelan naik tangga, terus apa sih dia terapi oral juga nggak sungkan-sungkan gitu, kadang dia minta apa yang lidah keluar apa dia sendiri minta gitu, atau pengalihan dari saya misalkan gini, saya mungkin bagi dia tuh saya banyak terlalu menyuruh, dia bilang dia mau mengkat mengkat perintah saya itu kan lidah keluar aja, lidah keluar, lidah keluar, lidah keluar, dia sendiri yang minta. Jadi memang dia mengingat apa yang diberikan di sini, maksudnya dia untuk mengkat perintahnya dari saya. Ngeles. Memang benar. Semakin ke belakang ini dia semakin pintar untuk mengalihkan. Iya, heeh. Kan dia pintar. Iya, nah itu juga salah satu perbedaan pandangan terapis yang di rumah sama yang di sini. Bagi mungkin saya nggak ngerti, bagi Pak Yu mungkin sama Bu Eli kadang Kava itu ngeles itu bukan bagian dari dia ini kan, itu kan bagian logika dia berjalan. Betul. Dia disuruh A dia jawab B, berarti itu kan memang bagian, berarti kan logika dia udah logika denial, tapi memang udah mikir juga gitu. Cuma memang yang di sana itu mikirnya kok gini ya mah. Saya bilang kalau anak malah mendenialnya dia dengan kebalikan bukan berarti dia proses berpikir ya. Itu gitu. Dan saya nyamannya kan saya juga banyak bertukar pikiran dengan bunda-bunda di sini ya yang sudah lebih dahulu, lebih senior, lama di sini. Salah satu pengamatan apa ya, pendekatan tanda kutip kondisi anak itu adalah ketika mau istilahnya gini, di sini tidak ada istilah grade. Yang saya suka di situ gitu. Jadi capaian anak itu ya diikuti aja, tapi nggak ada istilahnya ini naik level atau nggak naik level gitu. Ikutin aja terus alurnya. Kalau kita kan merasa terbebani Pak Yo kalau dibilang ada naik level kan. Levelnya jadi ketika level 1 ada ya di tempat terapi lain yang saya tahu. Kalau level 1 ini tidak lulus, mau 6 bulan berikutnya akan hanya terapi ini. Berarti kan input dia kan nggak banyak. Karena katanya waktu dites untuk naik level 2, kan kita nggak tahu kondisi anak lagi ngantuk atau bagaimana segala macam. Dia langsung divonis nggak bisa naik level 2. Jadi kan saya jadi akhirnya sedih gini, kalau ada terapi yang seperti itu, ya adalah tempat lain. Sedihnya adalah kita bertahun-tahun karena hanya anak dites mau naik level karena dia lagi ini, berarti kita bisa terapi materinya gitu aja. Gitu ya, sisi manusiawi untuk anak-anaknya itu yang saya merasa itu kelebihan di Aurika, seperti itu sih. Oke. Nah, tentunya nih kalau selain terapi yang dilakukan di Aurika, juga mengundang terapi di rumah, ada nggak sih mah aktivitas-aktivitas yang dilakukan Kava bersama mama mungkin, sama papa, atau sama keluarga gitu, untuk mempercepat ini? Karena kita selalu nih menyarankan ke orang tua nih, jangan stuck membuat anak belajar hanya duduk di rumah, begitu kan? Atau melakukan terapi ya rutinitas terapi, tapi coba nih mungkin dengan jalan-jalan ke mall, ke taman, ke playground, atau kemanapun. Nah ini kira-kira Kava juga dilakukan hal yang serupa nggak? Ya, alhamdulillah. Saya aja tuh awal-awal kan kayak yang saya bilang kan usia setahun 2 tahun Kava nggak mau duduk di mobil-mobilan. Saya tuh sampai saya ingat banget itu hari pertama dia harus bisa bersepeda roda 3, harus mengayuh sendiri. Saya ingat banget tuh hari Jumat. Jadi di saat orang-orang sholat Jumat itu kan sepi ya jalanan ya. Saya bilang goalnya kalau Kava hari ini bisa ngayuh sepeda, ibu beliin es krim. Saya ingat banget tuh. Alhamdulillah dia mau. Maksudnya termotivasi juga gitu. Dia mau kayu sepeda. Ada yang mungkin nanti videonya saya share. Sampai malam juga itu ketika dia udah bisa kan itu kan awal masih di komplek ya Pak Yo.
Itu hari jam setelah sholat Jumat itu saya bawa ke Jalan Ahmadiyani Front Road, itu kan adem ya, banyak pohon-pohonan, itu kan karena Indomaret itu. Terus malamnya saya usahain lagi karena dia lagi seneng-senengnya nih. Malamnya udah di garasi gitu kan. Alhamdulillah udah sejak itu tanpa kita dorong dia kayu sendiri. Itu karena bagi saya kan bersepeda itu penting ya. Itu terus berenang juga awal-awal wah itu masya Allah lama banget sebetulnya adaptasinya. Bisa berbulan-bulan nangis terus, tapi ternyata saya baru nyadar, oh Kava ini harusnya saya ikut jembur, walaupun ada coach saya harus nyebur. Dari situlah kepercayaan dirinya tumbuh ternyata. Pas cuman 2-3 kali doang saya nyebur, selanjutnya saya nggak nyebur dia oke gitu gitu. Dan udah apa ya, udah nyaman, nggak takut sama air. Terus kita selalu bawa ke taman-taman yang taman-taman kota aja gitu, karena kan dia senang ya taman kota, alun-alun yang sifatnya kayak gitu. Terus kadang juga karena ayahnya memang sibuk, kita kadang mendadak nih pesan tiket kereta ke Malang gitu. Pulangnya naik bis sampai Bungurasi misalkan kayak gitu. Terus di rumah saya alhamdulillahnya memang saya beli apa yang seperti di sini. Papan titian, papan keseimbangan, trampolin, saya beli apa emang udah lama sih ya, ada yoga mat juga. Kalau memang yang dia takutnya nggak enak, kita awalnya di yoga mat dulu untuk loncat-loncat. Terus sama apa bola-bola kecil tuh dilempar, terus bola tenis yang bisa digantung tuh kita suruh tepok pakai apa matnya tapi yang pingpong karena kan dia kan memel kan. Memang saya akuin Kava itu tangan kirinya lebih dominan. Kadang saya minta juga sih tangan kanan, tapi memang kelihatan perbedaan tepukan tangan kanan dan tangan kiri tuh kayak nggak ada tenaga yang tangan kanan. Itu terus ring-ring loncatan, apa sih, ya banyak sih ya, biasa tuh merangkak kayak gitu. Pledo, pledo udah macem-macem tuh. Ya rumah tuh udah yang mirip kayak gini kondisi rumah, kayak kan teman-teman kakak juga kan saya perbolehkan untuk main ke rumah biar sama-sama main alat-alat sensori di rumah. Itu sih Pak. Jadi artinya kan kita berharap nih orang tua itu tidak berhenti hanya sesi-sesi terapi yang dilakukan di lembaga-lembaga terapi, ya. Tapi yang mungkin di rumah kalau misalnya tidak perlu mendatangkan terapis, kita tangani sendiri, gitu ya. Kita berikan aktivitas-aktivitas sesuai dengan yang diajarkan di tempat terapi. Mungkin juga biar lebih banyak sosialisasi, ajak ke tempat-tempat terbuka, ke taman-taman, ke mall, ke tempat-tempat bermain, begitu sehingga anak-anak punya kesempatan untuk bersosialisasi lebih baik. Iya, betul. Oke nih Ma, di penghujung dari ngobrol kita nih. Kira-kira apa nih kesan dan pesan Mama buat kita di Aurika biar Aurika lebih baik lagi nih ke depan? Aduh, ini kayak penuh nggak usah nangis karena memang kakak kan akan pamit juga ya, karena kita akan pindah. Saya melihat Aurika itu adalah institusi yang memang struggling di dunia anak-anak yang ABK, terutama memang anak-anak yang memakai alat bantu dengar. Itu kan belum tentu di satu wilayah administrasi satu, bukan hanya kecamatan, mungkin level wali kota gitu ya. Kan ada sekolah yang mau sekolah swasta gitu yang mau melakukan hal itu gitu. Visinya seperti itu. Itu sulit. Makanya saya tahu sendiri teman-teman Kava itu kan banyak dari luar pulau, luar daerah, jauh-jauh. Bagi saya sampai kapanpun memang bentuk-bentuk visi dan pembelajaran yang Aurika berikan itu amat sangat dibutuhkan sama anak-anak ABK, karena kan memang alhamdulillah guru-guru dan terapisnya juga udah berkompeten, udah berpengalaman untuk mendidik anak-anak. Saya lihat seperti itu sih. Ya. Terima kasih sekali Mama sudah berkenan hadir di ngobrol-ngobrol kita. Sama-sama Pak Yo. Semoga nanti tempat yang baru Kava lebih
hebat lah lebih Amin, amin, amin. Silaturahmi tetap berjalan ya Pak Yo. Perkembangan Kava yang bagaimanapun nanti kan kita kan tetap beritahukan ke pihak Aurika. Iya. Karena kan tinggal nggak basicnya dulu di sini, kelanjutannya kan kita lanjutin. Iya. Semoga nanti di tempat yang baru Kakak juga lebih. Amin, amin, amin. Terima kasih Mama. Iya, sama-sama Pak Yo. Terima kasih sahabat Arika. Mungkin kita akan bisa ketemu lagi di obrolan-obrolan yang lain dengan mama-mama hebat atau papa-papa hebat yang lain yang bisa menjadi sumber inspirasi buat sahabat Arika. Terima kasih.